Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Atika dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai mata kuliah ke-NU1. Yang mana tugas ini adalah tugas UAS dari mata kuliah ke-NU1. Nah, jadi di sini ada pun tugas yang pertama saya akan membacakan. Tugas yang pertama adalah jelaskan bagaimana Nahdlatul Ulama melalui program-program sosialnya dapat memberdayakan masyarakat pedesaan dalam aspek ekonomi dan pendidikan. Dan berikan contoh nyata program yang telah berhasil dijalankan. Baik, di sini saya akan menjawab yang mana program-program sosialnya, program-program sosial Nahdlatul Ulama dalam aspek ekonomi maupun pendidikan di sini ialah Nahdlatul Ulama atau bisa dikenal dengan NU memiliki berbagai program sosial yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan, terutama dalam aspek ekonomi dan pendidikan. Nah, salah satu contoh program yang berhasil dijalankan adalah program Baitur Rahman, yang mana program tersebut menyediakan bantuan berupa beasiswa pendidikan, pelatihan keterampilan, dan juga akses teknologi informasi bagi masyarakat desa. Nah, adapun program ini telah membantu meningkatkan tingkat pendidikan dan juga keterampilan masyarakat, sehingga mereka dapat lebih mandiri dan berkontribusi positif terhadap ekonomi lokal. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, yakni pertanyaannya adalah diskusikan tantangan yang dihadapi Nahdlatul Ulama dalam era digitalisasi, khususnya dalam memanfaatkan dakwah online. Apa saja strategi yang bisa dilakukan Nahdlatul Ulama untuk tetap relevan di tengah kemajuan teknologi? Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana tantangan menghadapi Nahdlatul Ulama dalam era digitalisasi. Adapun tantangan Nahdlatul Ulama dalam era digitalisasi yakni Nahdlatul Ulama menghadapi tantangan dalam memanfaatkan dakwah online secara efektif. Beberapa tantangan utama meliputi kurangnya literasi digital di kalangan pengikut Nahdlatul Ulama. Yang kedua, tantangan dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang relevan melalui platform digital, serta persaingan dengan berbagai informasi dan juga narasi yang ada di internet. Nah, untuk tetap relevan, Nahdlatul Ulama dapat menerapkan strategi seperti meningkatkan literasi digital melalui pelatihan dan workshop. Karena dengan adanya literasi digital tersebut memanfaatkan media sosial dan juga platform digital untuk menyebarkan pesan-pesan keagamaan, serta bekerja sama dengan influencer dan tokoh masyarakat yang memiliki jangkauan luas untuk memperluas jangkauan dakwah. Nah, ini adalah jawaban dari soal nomor 2 tadi. Apa saja tantangan yang dihadapi Nahdlatul Ulama di era digitalisasi yang mana khususnya dalam memanfaatkan dakwah online. Nah, selanjutnya yang ketiga, yakni ada pilih satu tokoh penting Nahdlatul Ulama dan jelaskan kontribusi serta pemikirannya terhadap pengembangan organisasi dan bangsa. Dan sebutkan juga salah satu karya atau pemikirannya yang menurut Anda paling berpengaruh. Nah, di sini salah satunya ialah Nah, adapun salah satu tokoh penting Nahdlatul Ulama di sini saya mengambil yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
Selain beliau merupakan tokoh kunci dalam berdirinya Nahdlatul Ulama dan dianggap sebagai Bapak NU, beliau juga seorang ulama besar yang memiliki peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mengembangkan pemikiran Islam yang moderat dan toleran. Nah, selain beliau pendiri Nahdlatul Ulama, pemikiran beliau yang moderat dan juga beliau salah satu karya beliau ialah yang paling berpengaruh adalah Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana karya ini merupakan kumpulan pemikiran dan ajaran beliau tentang Islam yang moderat dan toleran. Risalah ini menjadi rujukan penting bagi para santri tentunya dan juga ulama dalam memahami ajaran Islam yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, mungkin itu adalah jawaban dari nomor 3 mengenai tokoh penting dalam Nahdlatul Ulama dan juga karya serta pemikirannya yang paling berpengaruh hingga saat ini. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4 yakni bagaimana pendekatan Nahdlatul Ulama dalam mengembangkan pemikiran keagamaan yang moderat, seperti halnya fikih, akidah, dan tasawuf. Jelaskan dengan mengacu pada nilai-nilai yang dianut Nahdlatul Ulama serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, mengenai pendekatan NU dalam pemikiran keagamaan, yakni di sini adalah bahwa Nahdlatul Ulama mengembangkan pendekatan pemikiran keagamaan yang moderat dengan fokus kepada fikih, akidah, dan tasawuf, yang mana pendekatan ini berusaha untuk menyeimbangkan antara pemahaman yang ketat terhadap ajaran Islam dengan relevansi terhadap konteks kehidupan modern Indonesia, yang mana Nahdlatul Ulama menekankan pentingnya pendidikan agama yang inklusif dan juga adaptif, sehingga nantinya masyarakat dapat memahami ajaran Islam secara mendalam, namun tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sehingga pendekatan ini juga mendorong dialog antar umat beragama dan toleransi antar umat beragama dan berkontribusi positif terhadap kerukunan sosial di Indonesia. Nah, itu adalah bagaimana pendekatan Nahdlatul Ulama dalam mengembangkan pemikiran keagamaan yang moderat. Selanjutnya, yakni 5, yakni moderasi beragama menjadi salah satu isu penting yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama. Jelaskan pendekatan NU dalam menjaga toleransi dan kerukunan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi radikalisme yang berkembang di kalangan generasi muda. Nah, moderasi beragama memang menjadi isu penting yang dihadapi oleh NU, terutama dalam menghadapi radikalisme yang berkembang di kalangan generasi muda. NU sendiri memiliki pendekatan yang komprehensif dalam menjaga toleransi dan kerukunan di Indonesia. Yang mana di sini saya akan menyebutkan beberapa poin. Yang pertama ada menekankan pada ajaran Islam yang moderat, yang mana tadi telah disebutkan seperti ilmu di bidang pendidikan, yakni fikih, akidah, dan tasawuf. Nah, menekankan pada ajaran Islam yang moderat itu ialah seperti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, contoh lainnya ya seperti tasawuf dan juga menolak ekstremisme, yaitu menolak secara tegas segala bentuk ekstremisme dan radikalisme yang mengatasnamakan agama. Nah, poin yang kedua yakni ada pendidikan dan pembinaan generasi muda.
yakni pendidikan dan pembinaan generasi muda, yakni seperti halnya eh, pesantren atau lembaga pendidikan dan juga program pembinaan. Poin selanjutnya yakni ada dialog dan kerjasama antar umat beragama. Seperti contoh forum dialog, yakni yang mana NU aktif dalam forum dialog antar umat beragama untuk membangun pemahaman dan toleransi antar agama, serta adanya kerjasama sosial, yang mana di sini Nahdlatul Ulama menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi keagamaan dan masyarakat untuk membangun kerukunan dan juga toleransi di masyarakat. Poin keempat ada pemanfaatan teknologi informasi seperti memanfaatkan media sosial dan juga platform digital dan lainnya. Serta yang paling penting yakni adalah peran tokoh agama. Yang mana peran tokoh agama di sini ialah bukan hanya kiai, yakni seperti tokoh masyarakat juga masuk, yang mana tokoh masyarakat dan influencer di sini untuk menyebarkan pesan-pesan toleransi dan kerukunan. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi, dari 5 pertanyaan mengenai ke NU-an sudah saya jawab secara rinci. Apabila jawaban tadi kurang memuaskan atau tidak sesuai, mungkin nanti bisa dicari di banyak referensinya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.